Cara Roman Abramovich pecat Frank Lampard, diajak sarapan, diskusi, lalu dipecat. Roman Abramovich akhirnya memilih memecat Frank Lampard dari posisi manajer Chelsea. Abramovich hanya butuh waktu selama 30 menit sembari menikmati sarangan untuk kemudian memecat manajer berusia 42 tahun. Indikasi pemecatan Lampard sudah terdengar menjelang awal pekan ini. Sebelumnya Lampard mendapat perpanjangan waktu 3 pertandingan untuk menyelamatkan karir di Chelsea. Namun manajemen klub tak sabar karena Chelsea akan menghadapi babak 16 besar Liga Champions. Manajemen tak yakin Lampard bisa mengatasinya sehingga opsi pemecatan dilakukan. Frank Lampard mendapat panggilan untuk bertemu manajemen klub Senin 25 Januari 2021 pukul 9 waktu London. Pada saat yang sama sesi latihan Chelsea ditiadakan. Ini menandakan pertemuan tersebut serius. Lampard dipanggil untuk sarapan pagi setelah Roman Abramovich memutuskan bahwa karir mantan gelandang The Blues itu tidak dapat diselamatkan. Saat itu Chairman klub Bruce Buck dan Direktur Marina Granovskaya sudah diberitahu bahwa Lampard sudah selesai. Abramovich membuat keputusan untuk memecat Lampard. Ia mengaku tidak melihat tanda-tanda perbaikan meski Chelsea baru saja menang atas Luton di Piala FA. Abramovich tetap tak puas dengan penampilan Chelsea yang datar dan tegang. Manajemen Chelsea sudah tak yakin dengan Lampard setelah kekalahan dari Arsenal pada Boxing Day. Kekalahan ketika Chelsea dalam 4 pertandingan juga dipandang sebagai bukti nyata bahwa ada sesuatu yang salah. Abramovich awalnya masih menunda untuk memecat Lampard karena hubungan baik dan status legendarisnya sebagai pencetak gol terbanyak klub. Namun miliarder asal Rusia itu pun terpaksa mengambil keputusan pemecatan. Prediksi Gary Neville, Thomas Tuchel cuma bertahan 2 tahun di Chelsea. Chelsea telah resmi mendepak Frank Lampard dari kursi kepelatihan. Menurut kabar, klub raksasa Inggris tersebut sedang membidik Thomas Tuchel sebagai penggantinya di Stamford Bridge. Lampard hanya bertahan selama 18 bulan di klub yang pernah ia perkuat semasa bermain dulu itu. Seperti yang diketahui, Chelsea mengangkat Lampard sebagai pengganti Maurizio Sarri pada tahun 2019 lalu. The Blues memilih berjudi dengan Lampard yang masih mencari pengalaman melatih bersama Derby County. Pada akhirnya perjudian tersebut menimbulkan kerugian karena Chelsea saat ini berada di peringkat ke-9 Premier League. Situasi Lampard pun semakin berat karena Chelsea telah menggelontorkan uang sebesar 250 juta pounds untuk merekrut pemain seperti Timo Werner dan Kai Havertz. Pada akhirnya Lampard harus menerima konsekuensinya. Mengingat musim masih berlangsung, Chelsea pun langsung bergerak cepat untuk mendatangkan pengganti Lampard. Dari kabar yang beredar diketahui kalau manajemen klub sedang membidik Thomas Tuchel. Kabar tersebut mengundang perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali Gary Neville. Selayaknya Lampard, legenda Manchester United itu meyakini kalau Tuchel hanya akan bertahan selama 2 tahun di Stamford Bridge. Jika Tuchel datang, dia akan mendapatkan aturan yang sama persis dengan Frank. Dan kami akan berbicara mengenai kepergiannya dalam waktu 18 bulan ke depan atau 2 tahun. Saya cukup yakin soal itu, lanjutnya. Neville sendiri meyakini kalau kinerja Lampard selama ini tidak pantas dibalas dengan surat pemecatan. Hanya saja ia yakin kalau pemecatan memang sudah menjadi budaya di dalam tubuh manajemen The Blues. Chelsea mengundang kritikan dari berbagai kalangan saat mengumumkan pemecatan Frank Lampard pada Senin 25 Januari 2021 kemarin. Tidak terkecuali dari legenda Inggris Gary Lineker. Pengumuman pemecatan Lampard dirilis kurang dari 24 jam setelah Chelsea memenangkan laga putaran ke-4 FA Cup di Stamford Bridge. Pertandingan tersebut dimenangkan The Blues dengan skor meyakinkan 3-1. Lampard berada di kursi kepelatihan dan menemani Tammy Abraham dan kawan-kawan bermain. Kendati demikian, kemenangan itu tidak bisa menyelamatkan Lampard dari pemecatan. Hasil buruk di tengah rai menjadi penyebab Chelsea memilih pisah jalur dengan Lampard. Seperti yang diketahui, mereka baru meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di ajang Premier League musim ini. Kemenangan atas Luton tidak lantas membuat Chelsea jadi berubah pikiran. Mereka mengeluarkan pernyataan soal pemecatan Lampard lewat situs resminya. Ini adalah keputusan yang sangat sulit dan tidak ada satupun dari pemilik dan manajemen klub yang memandang enteng. Kami berterima kasih kepada Frank atas apa yang ia raih dalam waktunya sebagai pelatih kepala klub. Namun belakangan ini dan performa tidak mencapai ekspektasi klub,
membiarkan klub di papan tengah tanpa jalur yang jelas untuk perbaikan secara berkelanjutan. Keputusan Chelsea memecat Lampard masih bisa dibilang wajar, sebab setelah menggelontorkan uang sebesar 250 juta pounds di musim panas lalu, peringkat ke-9 bukan tempat yang pantas dihuni The Blues saat ini. Kendati demikian, mereka tetap mendapatkan kritikan yang cukup pedas dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Gary Lineker yang memberikan respon terhadap pernyataan tersebut lewat media sosial Twitter. Keputusan yang sungguh menggelikan setelah rentetan buruk pertamanya selalu butuh waktu mengingat begitu banyak pemain baru yang pindah ke klub baru, tulisnya. Kesabaran menjadi kebajikan yang jarang dikenali dalam olahraga ini. Mereka tidak pernah belajar, pungkas Lineker yang semasa bermainnya pernah memperkuat klub seperti Tottenham dan Barcelona. Empat perkiraan formasi Chelsea di bawah komando Thomas Tuchel. Lampard dipecat pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Lampard harus angkat kaki dari Chelsea menyusul serangkaian hasil buruk yang diraih klub belakangan ini. Chelsea hanya meraih 2 kemenangan dalam 8 laga terakhir di Premier League. Hasil itu membuat The Blues terpuruk di peringkat ke-9 klasemen Premier League. Kini Tuchel kabarnya sudah mencapai kata sepakat untuk menjadi pelatih baru Chelsea. Pengumuman resminya bakal dilakukan dalam waktu dekat. Lantas seperti apa wajah Chelsea di bawah asuhan Tuchel? 4-3-3. Thomas Tuchel sangat menyukai formasi 4-3-3. Pola ini tentu saja akan membuat Chelsea tampil sangat ofensif. Timo Werner akan diplot sebagai penyerang tengah. Tugas pemain asal Jerman itu akan dibantu Christian Pulisic dan Hakim Ziyech. Kai Havertz, Jorginho, dan N'Golo Kante akan mengisi posisi 3 gelandang di lini tengah Chelsea. Sementara itu, Thiago Silva dan Kurt Zouma akan berduet di jantung pertahanan. 4-4-2. Pelatih asal Jerman itu sudah sering menggunakan pola itu saat melatih PSG. Dengan pola ini, Timo Werner bisa berduet dengan Tammy Abraham di lini depan. Sementara itu, Christian Pulisic dan Hakim Ziyech akan menyuplai bola dari sisi sayap. Jorginho akan bermain bersama dengan N'Golo Kante di lini tengah Chelsea. Sementara Mason Mount dan Kai Havertz mungkin bisa memulai dari bangku cadangan. 4-2-3-1. Pada formasi ini, Timo Werner akan bermain sebagai penyerang tunggal. Di belakang Werner ada Christian Pulisic, Kai Havertz, dan Hakim Ziyech. 3 pemain ini siap memanjakan Werner dengan kualitas umpan-umpan mereka. Sementara itu, Jorginho dan N'Golo Kante akan bermain di posisi double pivot. Kedua pemain tersebut akan menjadi pelindung pertahanan Chelsea yang dipimpin Thiago Silva. 3-5-2. Pada formasi ini, Timo Werner dan Tammy Abraham akan mengisi lini depan. Di belakang mereka ada 3 gelandang Jorginho, Kai Havertz, dan N'Golo Kante. Untuk posisi wingback, Reece James akan beroperasi di sebelah kanan, sementara Ben Chilwell akan berada di sisi sebelahnya.